Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Safi selaku dosen pengampu hukum pajak kelas F. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan PPN, PPNBM, dan Bea Materai. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Ada Muhammad Rifki Alfiansa dengan NPM 138, Revi Ardiana Putri dengan NPM 253, Vanessa Deva dengan NPM 120, ada Teresa Lasmi Widya Saraswati NPM 288. PPN pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri oleh wajib pajak orang pribadi, badan, dan pemerintah. Pajak pertambahan nilai bersifat objektif, tidak kumulatif, dan merupakan pajak tidak langsung. Subjek pajaknya terdiri dari pengusaha kena pajak PKP dan non-PKP. PPNBM adalah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah kepada produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha atau pekerjaan. PPNBM hanya dikenakan satu kali pada saat penyerahan barang ke produsen. Bea materai adalah pajak atas dokumen yang terutang sejak saat dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau dokumen tersebut selesai dibuat atau diserahkan kepada pihak lain bila dokumen tersebut hanya dibuat oleh satu pihak. Objek dari PPN itu ada penyerahan barang kena pajak atau yang diangkat dengan istilah BKP. Selanjutnya penyerahan jasa kena pajak atau disingkat JKP, di mana penyerahan BKP dan JKP tersebut dilakukan di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak atau PKP. Lalu ada impor barang kena pajak, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah di dalam daerah. Lalu pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah di dalam daerah. Lalu ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak atau PKP. Lalu ada pengecualian dari PPN. Itu ada beberapa pengecualian seperti barang hasil pertambangan atau pengeboran minyak mentah, asbes, batu bara, gas bumi, dan lain-lain. Kemudian barang kebutuhan pokok seperti beras, jagung, susu, daging, kedelai, sayuran, dan lainnya. Lalu makanan dan minuman yang mana disajikan pada suatu rumah makan atau restoran, serta uang emas batangan, jasa pelayanan medis, pelayanan sosial, jasa keuangan, asuransi, pendidikan, dan lain sebagainya. Lalu ada subjek PPNBM. Jadi ada dua kategori dalam subjek PPNBM atau barang mewah. Itu yang pertama ada untuk pengusaha kena pajak. Jadi pengusaha kena pajak yang meliputi pabrikan atau produsen. Lalu ada pengusaha real estate importer indertor. Yang ketiga ada pengusaha bidang pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, dan perkebunan. Yang keempat ada pemegang hak paten dan merek dagang. Yang kelima ada kontraktor atau subkontraktor bangunan. Lalu yang kategori yang kedua ada pengusaha yang memilih menjadi PKP, meliputi eksportir dan pedagang yang menyerahkan PKP kepada PKP. Lalu aja objek dari PPNBM berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, PPNBM dikenakan atas penyerahan PKP tergolong mewah dan diserahkan oleh pengusaha yang menghasilkan BKP barang mewah, dilakukan di dalam daerah pabean dan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaan pengusaha. PPNBM dikenakan atas barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok, barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status, atau barang umumnya digunakan oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Pengecualian PPNBM ada barang hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil kehutanan yang dipetik langsung atau disadap langsung dari sumbernya. Ada barang hasil pemburuan, barang hasil pertambangan, dan yang terakhir saham, obligasi, dan surat berharga. Baik, untuk selanjutnya ini tarif BPN di mana sesuai pasal 7 UU BPN nomor 42 tahun 2009 disebutkan bahwa besaran tarif BPN sebesar 10%. Di mana hal ini berubah seiring berjalannya waktu, di mana telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, di mana BPN berubah dari yang awal 10% menjadi 12% dan di mana 11% mulai
1 April 2022 tak menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Kemudian sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 PMK 03/2022 BPN atau membangun rumah sendiri sebesar 22,2%. Selanjutnya ada syarat terutang BPN, di mana yang pertama penyerahan BPN terutang saat barang diserahkan secara langsung kepada pembeli atau pihak ketiga. Kemudian impor BPN terutang pada saat barang dimasukkan ke dalam daerah pabean. Yang ketiga penyerahan BPN terutang saat jasa mulai tersedia untuk digunakan baik secara keseluruhan maupun sebagian. Pemanfaatan BKP tidak berwujud untuk barang tidak berwujud dari luar daerah pabean. Pajak terutang pada saat pemanfaatan dimulai. Kemudian ekspor BKP dan JKP, BPN terutang pada saat barang atau jasa diekspor dari daerah pabean. Kemudian yang terakhir pembayaran sebelum penyerahan. Jika pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP dan JKP, maka saat terutangnya pajak adalah saat pembayaran diterima. Selanjutnya ada tarif BPN BM, di mana penerapan tarif BPN BM diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, yaitu paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Di mana tiap barang mewah memiliki tarif BPN BM berbeda berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 161 Tahun 2020. Tarif BPN BM digolongkan ke dalam beberapa kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah, antara lain yang pertama kelompok 20%, yakni hunian mewah. Kemudian tarif sebesar 40%, yakni balon udara. Untuk kelompok tarif 40%, ada peluru senjata api dan senjata api lainnya. Kemudian 50% pesawat udara. Tarif 50% yang lainnya adalah senjata api yang di luar 40% senjata api sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya adalah kapal pesiar, yakni sebesar 75%. Kemudian sedangkan kelompok kendaraan bermotor yang tergolong mewah dikenakan tarif BPN BM yang berbeda-beda, dimulai dari 10% yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2021. Adapun waktu penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Selanjutnya ada tarif bayar materi, di mana Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 berupa single tarif, yaitu Rp10.000 dan batasan nilai dokumen yang memuat jumlah uang di atas 5 juta rupiah. Di mana untuk terutangnya yakni saat dokumen diberi tanda tangan untuk surat perjanjian beserta rangkapnya, akta notasi beserta glose, salinan dan akta pejabat pembuat akta tanah beserta salinan dan kutipannya. Dokumen selesai dibuat untuk berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan transaksi surat berharga termasuk dalam transaksi kontrak berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dokumen diserahkan kepada pihak untuk siapa dokumen tersebut dibuat. Untuk keterangan surat pernyataan atau surat lainnya jenis beserta rangkapnya, dokumen lelang dan dokumen yang menyatakan jumlah uang. Kemudian dokumen diajukan ke pengadilan untuk dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Dokumen digunakan di Indonesia untuk dokumen yang dibuat di luar negeri atau ditetapkan saat lain, terutama bayar materai oleh Menteri. Selanjutnya ada faktur pajak untuk PKB atau JKB, yakni sebuah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak, di mana pengertian faktur pajak ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak BPN barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah BPN BM. Jadi faktur pajak dikeluarkan ketika terjadinya transaksi yang dikeluarkan oleh PKP, yakni ketika penyerahan barang. Adapun jenis-jenis faktur pajaknya yang pertama ada faktur pajak keluaran, ada faktur pajak masukan, faktur pajak pengganti, faktur pajak gabungan, faktur pajak digunggung, faktur pajak cacat, faktur pajak batal, faktur pajak standar, dan faktur pajak sederhana. Kemudian selanjutnya ada fungsi faktur pajak, yang pertama sebagai bukti pemungutan pajak. Faktur pajak menunjukkan bahwa BPN sudah dipungut oleh PKP atas transaksi yang terjadi. Dasar pelaporan pajak, faktur pajak digunakan sebagai acuan oleh PKP untuk melaporkan pajaknya kepada pemerintah. Yang ketiga, sarana kredit pajak. Faktur pajak dapat digunakan pembeli jika mereka juga PKP untuk mengklaim kredit pajak, sehingga pajak yang dibayar dapat dikurangkan dari pajak keluaran mereka. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai prosedur menghitung PPN, PPN BM, dan bea materai. Untuk yang pertama, bea materai sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 UU Nomor 10 Tahun 2020, bea materai dikenakan tarif sebesar Rp10.000 per lembar berlaku sejak pada tanggal 1 Januari 2021. Selanjutnya, PPN, PPN BM. Tarif PPN dan PPN BM. Yang pertama, tarif PPN adalah 10%, yang kedua tarif PPN sebesar 0,5%,
diterapkan atas ekspor barang kena pajak BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Untuk yang selanjutnya, tarif PPNBM adalah paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Yang terakhir, tarif PPNBM atas ekspor BKP yang tergolong mewah adalah 0%. Untuk yang selanjutnya, cara membayar PPN, PPNBM, dan Bea Matrai. Yang pertama, PPN dan PPNBM yang dihitung sendiri oleh PKP harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai disampaikan. Yang kedua, PPN dan PPNBM yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, dan STP harus dibayar atau disetor sesuai batas waktu yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, dan STP tersebut. Untuk selanjutnya, PPN atau PPNBM atas impor harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk, dan apabila pembayaran bea masuk ditunda atau dibebaskan harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen impor. Untuk yang selanjutnya, PPN, PPNBM yang pemungutannya dilakukan oleh bendahara pemerintahan harus disetor paling lama tanggal 7 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Yang selanjutnya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang memungut PPN atau PPNBM atas impor harus disetor dalam jangka waktu 1 hari kerja setelah dilakukan pemungutan PPN pajak. Untuk yang terakhir, PPN dari penyerahan tepung terigu oleh Badan Urusan Logistik Bulog harus dilunasi sendiri oleh PKP sebelum surat perintah pengeluaran barang 0,0 ditebus. Selanjutnya, cara pelaporan PPN, PPNBM, dan Bea Matrai. Penyerahan barang kena pajak atau disingkat dengan istilah BKP, selanjutnya penyerahan jasa ke PPN dan PPNBM yang dihitung sendiri oleh PKP harus dilaporkan dalam SPT masa yang disampaikan kepada kantor pelayanan pajak setempat paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Untuk yang kedua, PPN dan PPNBM yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, dan STP yang telah dilunasi segera dilaporkan ke KPP yang menerbitkan. PPN dan PPNBM yang pemungutannya dilakukan bendahara pemerintah harus dilaporkan paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas impor harus dilaporkan paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Untuk penyerahan tentang tepung terigu oleh Bulog, maka PPN dan PPNBM dihitung sendiri oleh PKP harus dilaporkan dalam SPT masa disampaikan kepada KPP setempat paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.